Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nordawa Ulfuadah, NIM-nya 130132550, kelas A. Kali ini saya akan menerangkan tentang tugas untuk ujian tengah semester, di mana menggunakan dua angka terakhir dari NIM saya, yaitu 50. Angka pertama 5 merupakan angka ganjil, jadi saya menggunakan metode Bolzano, dan angka kedua yaitu 0 merupakan angka genap, merupakan bilangan genap, jadi saya menggunakan metode Gauss-Seidel. Untuk selanjutnya dialihkan kepada programnya. Di sini saya mendesainnya dalam bentuk beberapa form. Yang kuncinya ada pada form yang ini, yaitu form utama. Di sini ada dua metode kan, Bolzano sama Gauss-Seidel. Di Bolzano ini kita setting akan muncul pada form 2. Begitu juga dengan ketika kita klik button Gauss-Seidel akan muncul form 3. Kemudian untuk bagian Bolzano, metode Bolzano-nya kita membutuhkan 3 label dan juga 3 edit, 3 komponen edit dan juga 3 komponen label, kemudian sebuah string grid, kita di sini menyamping saja biar lebih menghemat tempatnya. X A X A X B, dan kemudian batas iterasinya. Oke.
kita tentukan kolomnya 3 karena hanya akan menentukan nomor, akar, dan kesalahan iterasinya. Kemudian kolomnya 0 dan pixelnya 1. Jangan lupa untuk bisa editing. Kemudian raukonnya 20 saja. Oh iya, ini 8, 9, 5. Proses yang pertama untuk ulangnya, kemudian karena nanti ini ada 2 metode, jadi bisa dikembalikan kepada halaman utamanya. Ini untuk menutupnya. Kita deklarasikan variabel secara global. Kemudian coding untuk selanjutnya untuk menampilkan tulisan subjudul pada string gitnya. Kemudian coding prosesnya. Kemudian kita isi untuk supaya ketika nanti kita misalnya ingin mencoba kembali, mengulang kembali memprosesnya, form dalam keadaan kosong kembali seperti semula. Kemudian red ini kita setting ke form utama.
ini untuk programnya disimpan terlebih dahulu. Kita sembunyikan kembali dan tampilkan form yang terakhir, yaitu form untuk metode Gauss Seidel. Di sini kita membutuhkan dua komponen label dan dua komponen edit. Juga sebuah string grid dan sebuah listbook. Juga membutuhkan 4 button. Agar lebih mudah untuk mengaturnya, nanti kita gunakan Dropbox.
ini kita atur lagi untuk call-nya 2, kemudian fix call dan fix row-nya 0. Jangan lupa juga bagian editingnya. Oke. Kemudian row count-nya 2, selesai. Oke. Deklarasikan juga. Udah lama. Deklarasikan juga variabelnya. Oke. Kemudian untuk string get-nya, nanti ketika kita menginputkan berapa, misalnya 4 variabel, maka secara otomatis kolomnya akan berjumlah 5 dan untuk menghitung variabel yang kita inputkan tadi, oke. Kemudian button form, kita atur ke form pertama. Ini yang simpel saja. Oke. Kita coba jalankan programnya. Nah, kok nggak muncul? Oh,
function. Akhirnya sudah tampil. Kemudian setelah programnya kita selesai kita rancang, kemudian kita masukkan batas XA-nya sebagai batas atas, yaitu NIM yaitu 5, kemudian XB-nya 0, dan batas iterasinya 1. Di sini terdapat 11 akar dan kesalahan iterasi. Kita buktikan dengan menganalisanya. Di mana F0 di sini 1, hasilnya adalah 1, F5 atau XA-nya hasilnya adalah min negatif 124,9932. Iterasi pertama, akar pertama yaitu XA ditambah XB dibagi 2, 5 ditambah 0 dibagi 2, hasilnya 2,5. Kita periksa F2,5 itu menggunakan formula yang tadi, yaitu E pangkat min 2,5 dikurangi 5 dikali 2,5 pangkat 2. Hasilnya negatif 31,1679. Karena hasilnya bertanda negatif, jadi sesuai sama dengan XA atau F5, jadi tukar nilai XA dengan akar 1. Kesalahan iterasinya yaitu XA dikurangi XB dibagi XA, kemudian dikalikan 100%. 2,5, karena tadi nilai XA sudah ditukar dengan akar 1, jadinya 2,5. 2,5 dikurangi 0 dibagi 2,5, kemudian dikalikan 100%. Hasilnya yakni 100%. Sesuai dengan hasil programnya. Kemudian iterasi selanjutnya yaitu iterasi kedua. Akar 2. X dengan rumus yang sama, XA ditambah XB dibagi 2, 2,5 ditambah 0 dibagi 2, hasilnya 1,25. Kita periksa kembali F1,25 sama dengan E pangkat min 1,25 dikurangi 5 dikali 1,25 pangkat 2, hasilnya negatif 7,5259. Di sini tanda negatif, bertanda negatif, jadi sama dengan tanda negatif pada F5, yaitu XA tadi. Kemudian kita tukar nilai XA dengan hasil akar 2. Kesalahan iterasinya, XA dikurangi XB dibagi XA dikali 100%, hasilnya adalah 1
kali 100%. Masih sesuai dengan yang diprogram, yakni akar pertama 2,5, akar kedua 1,25. Kesalahan iterasi pertama 100, kesalahan iterasi kedua 100. Kemudian dengan cara yang sama hingga iterasi ke-11. Yang terakhir juga dengan rumus yang sama. Oke, karena sudah sesuai, kemudian kita lanjutkan kepada tugas yang kedua, yaitu angka kedua dari NIM terakhir. NIM terakhir saya 50, berarti angka keduanya adalah 0 yang merupakan bilangan genap. Saya memilih menggunakan metode Gauss-Seidel. Di sini sudah ditentukan oleh Bapak dosen bahwa di string gate-nya nanti akan diisi sistem bersamaan linear A dengan A dan B dengan ketentuan matrik utama dan matrik kolom dengan ketentuannya baris pertama yaitu 1, 2, 3, min 1 dan 10, baris kedua 2, 5, 4, 8 dan 8, baris ketiga 4, 2, 2, 1 dan min 2, baris ketiga 4, 2, 2, 1, min 2, baris keempat 6, 4, min 1, min 2 dan 4. Kita buktikan dengan programnya. Ini di sebentar. Oke. Banyak variabel. Di sini tadi kan sudah ditentukan ada 4 variabel. 4. Kemudian batas errornya kita isi 2, kelipatan dari selisihnya. Kemudian 1, 2. Saya lebih suka mengisinya ke bawah daripada ke samping. Oke. Kemudian karena dikira menurut saya lebih cepat. Oke, min 1, 8, 1, min 2, 10, 8, min 2 dan 4. Kita proses. Apakah hasilnya? Analisa kesalahan iterasinya. Kita mulai dari berbeda dengan metode Gauss-Naif. Kalau Gauss-Naif untuk kesalahan iterasinya itu kita ceknya dari X4 dulu. Namun kalau Gauss-Seidel ini kita analisa kesalahan iterasinya dari X1 terlebih dahulu. X1 di sini adalah C1 dibagi A11. Maksudnya kolom pertama 10 dibagi A11 variabel baris. Karena ini operasi baris dan kolom. Jadi A11 itu maksudnya baris pertama, kolom pertama yaitu 1. 10 dibagi 1 hasilnya 10. Betul. Kemudian yang X2-nya X2 ini C2 dikurangi A21 dikali X1 kemudian dibagi A22. Kolom kedua 8 kemudian dikurangi A21 baris kedua kolom pertama yaitu 2 dikali X1 tadi adalah 10 kemudian dibagi A22 baris kedua kolom kedua yaitu 5.
8. Nah, seperti biasa untuk operasi perhitungan matematika dasar di mana perkalian dan pembagian didahulukan proses perhitungannya daripada pengurangan dan penjumlahan. Jadi, 2 dikali 10 kita dahulukan prosesnya, yaitu 20. Kemudian, 8 dikurangi 20 itu negatif 12 dibagi 5, hasilnya min 2,4. Kita lihat di programnya, ya sesuai, negatif 24. Kemudian, X ketiga, yaitu C3 min 2 C3 dikurangi A31 dikali X1 dikurangi A32 dikali X2, kemudian dibagi A33. C3-nya yaitu min 2 dikurangi A31 baris ketiga kolom pertama yaitu 4, kemudian dikalikan X1, tadi hasil proses perhitungannya yaitu 10, kemudian dikurangi A32 baris ketiga kolom kedua yaitu 2, kemudian X2 nya min negatif 2,4. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa dalam operasi dasar perhitungan matematika, perkalian didahulukan daripada pengurangan. Negatif 2 kemudian dikurangi 4 kali 10 yaitu 40, dikurangi 2 kali negatif 24 plus kali min, hasilnya minus, yaitu minus 4,8, kemudian dibagi 2. Negatif 2 dikurangi 40 ditambah. Kenapa bisa ditambah? Di sini adalah karena negatif ketemu negatif, hasilnya positif. 40 ditambah 40 ditambah 4,8 kemudian dibagi 2. Negatif 2 dikurangi 40 ditambah 4,8 hasilnya 35,2 dibagi 2. Negatif 2 dikurangi 35,2. Ibaratnya kalau dulu ketika saya waktu masih sekolah dasar yaitu di MI, untuk memudahkan pemahaman para murid, guru matematika saya itu menganalogikan negatif dengan negatif itu seperti hutang, yaitu ketika saya berhutang 2 kemudian berhutang lagi 35,2, itu berarti sama seperti hutangnya bertambah. Jadi negatif 2 ditambah negatif 35,2 hasilnya negatif 37,2 dibagi 2, negatif 18,6. Sesuai. Kemudian untuk X yang terakhir yaitu X4. Kenapa hanya sampai X4? Karena variabelnya hanya 4. Ya, yang tadi sudah ditentukan dalam bentuk matrik 4 kali 4. C4. Untuk menganalisa X4-nya, rumusnya adalah C4 dikurangi A41 X1 dikurangi A42 X2 dikurangi A43 X3 kemudian dibagi A44. C4 di sini adalah kolom keempat. Ini yang terakhir ya, yaitu 4 dikurangi A41. Operasi baris dan kolom berarti variabel baris keempat kolom ke-1 yaitu 6 dikali X1. X1 tadi kita sudah hitung prosesnya yaitu menghasilkan 10 dikurangi A42 baris keempat kolom kedua yaitu 4 dikali X2 negatif 2,4 dikurangi A43 baris keempat kolom ketiga negatif 1 dikali X3. X3-nya tadi negatif 18,6. Kemudian dibagi negatif 2.
Selain operator aritmatika itu, selain dalam bentuk pendahuluan, perkalian, dan pembagian dibanding pengurangan dan penjumlahan, juga pendahuluan yang di dalam kurung. 4 dikurangi 6 kali 10, 60, dikurangi 4 kali negatif 2,4 menghasilkan negatif 9,6, dikurangi negatif 1 dikali negatif 18,6 hasilnya 18,6, dibagi negatif 2. 4 dikurangi 60, kemudian negatif ketemu negatif menjadi positif 9,6 dikurangi 18,6 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah, kita mulai dari yang pertama, 4 dikurangi 60 itu negatif 54. Ibarat kita itu punya uang hanya 4.000, kemudian punya hutangnya itu 60.000, tentunya kita masih kekurangan uang sejumlah 54.000 untuk melunasi hutang sejumlah 60.000 tadi. Kemudian ditambah 9,6 dikurangi 18,6, ini hasilnya negatif 9. Kemudian dibagi negatif 2. Negatif 56 ditambah negatif 9, hasilnya adalah negatif 65. Kemudian dibagi negatif 2, hasilnya adalah 32,5. Kita lihat ya, di sini X4-nya 32,5, X3-nya 18,6, sudah sesuai. Kemudian X2-nya negatif 2,4, X1-nya 10. Kiranya sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.